lampu, gunakan headset. Jangan dengar sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel JDS Horror. Untuk kisah yang akan saya bagikan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Tukang Bakso yang paling laris di kota itu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pria pucat itu berdiri begitu dekat, sehingga Jono bisa mencium bau yang aneh dari tubuhnya. Bukan bau busuk, bukan bau tanah, tapi bau yang sangat dingin, seperti daging yang sudah terlalu lama berada di tempat tanpa udara. Jono tidak berani bergerak. Mangkok itu masih ada di tangannya, terasa hangat, hampir panas, seolah sesuatu di dalamnya masih hidup. Pria pucat itu menatap mangkok itu, lalu menatap Jono. Perlahan bibirnya terbuka. "Kamu akhirnya datang." Suaranya berbeda dari sebelumnya. Lebih dalam, lebih berat. Seolah lebih dari satu suara berbicara dalam waktu yang bersamaan. Jono mundur satu langkah. Pria tua di dekat pohon itu tidak bergerak. Ia hanya mengawasi. "Siapa kamu?" tanya Jono. Suaranya hampir tidak terdengar. Pria pucat itu tersenyum. Sudut bibirnya tertarik terlalu jauh. "Aku yang pertama menerima." Kalimat itu menggantung di udara. Jono merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Menerima apa? Pria tua itu mengangkat tangannya, lalu menunjuk mangkok di tangan Jono. "Itu." Angin berhembus lagi. Daun-daun pohon bergesekan, membuat suara seperti bisikan banyak orang. "Apa yang kamu inginkan, Jono?" Pertanyaan itu membuat Jono membeku. Ia tidak benar-benar tahu dan tidak ingin memikirkannya. Ia hanya ingin hidup lebih baik. Jono hanya ingin keluarganya tidak kelaparan. Ia hanya ingin berhenti merasa gagal. "Aku tidak..." Kalimatnya terhenti karena dalam benaknya bayangan Sari muncul. Wajah lelah istrinya, tangan kasarnya, dan Arya, anaknya yang pernah berkata ingin sepatu baru, tapi tidak pernah meminta lagi setelah melihat wajah ayahnya. "Aku hanya ingin hidup cukup," bisiknya. Pria pucat itu tersenyum lebih lebar. "Dan kamu akan mendapatkannya." Ia melangkah mendekat, sangat dekat. "Tapi kamu tahu, tidak ada yang gratis." Jono menelan ludah. "Apa yang harus aku bayar?" Pria pucat itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Jono, menatap dalam-dalam, seolah melihat sesuatu di balik daging dan tulangnya. "Lihat gerobakmu besok." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa membuat dada Jono terasa berat. "Lalu kamu akan mengerti." Angin berhenti. Dalam satu kedipan mata, pria pucat itu tidak ada, hilang, seperti tidak pernah berdiri di sana. Jono berdiri gemetar. Mangkok itu masih di tangannya. Pria tua itu mendekat. Wajahnya muram. "Kamu sudah melihatnya." Bukan pertanyaan, namun pernyataan. Jono mengangguk pelan. "Itu manusia." Pria tua itu menggeleng perlahan. "Itu dulu manusia." Kalimat itu terasa seperti es yang ditanamkan ke dalam dada Jono. "Dulu." Pria tua itu menatap pohon itu. "Dia juga seperti kamu." Lalu apa yang terjadi padanya? "Dia tidak pernah benar-benar berhenti menerima." Angin kembali berhembus. "Kamu masih bisa berhenti." Harapan kecil muncul dalam dada Jono. Bagaimana caranya? Pria itu menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, Jono melihat sesuatu yang lain di matanya. Seperti kesedihan.
Kalau kamu berhenti sekarang, kamu akan kehilangan semuanya. Larisnya, uangnya, dan keberuntunganmu. Dan mungkin lebih dari itu. Jono menatap mangkok itu. Sangat dingin, seolah tidak pernah terjadi apapun. Tapi kalau aku lanjut, lalu kamu akan tahu sendiri. Pagi datang dengan cahaya yang terlalu terang. Jono tidak ingat bagaimana ia pulang semalam. Ia hanya ingat berjalan. Ketika sampai rumah, ia membuka pintu kamarnya. Sari sudah bangun. Kamu dari mana? Nada suaranya bukan marah, lebih ke arah khawatir. Jalan sebentar, Sari menatapnya, seolah tahu ada sesuatu yang tidak ia katakan. Tapi ia tidak bertanya lagi. Jono keluar ke samping rumahnya. Gerobaknya masih ada di sana. Seperti biasa, tidak ada yang aneh. Tidak ada yang berbeda. Ia menghela nafas lega. Mungkin itu cuma... Kalimatnya terhenti karena ia melihat sesuatu di bawah roda gerobak. Sesuatu yang gelap. Ia pun mendekat. Itu cairan hitam dan kental, seperti yang ia lihat semalam di mangkok. Cairan itu keluar dari bawah gerobak, mengalir pelan ke tanah. Tangan Jono gemetar saat ia membuka tutup panci. Dan ia langsung mundur. Di dalam panci, bakso-bakso itu ada. Tapi warnanya berbeda, lebih gelap dan lebih padat. Dan di antara bakso-bakso itu, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sehelai rambut, panjang dan hitam, menempel di permukaan salah satu bakso. Jono menjatuhkan tutup panci itu. Nafasnya tidak teratur, ia ingin muntah. Dan langsung lari. Tapi dari dalam rumah, anaknya Arya berlari keluar. Wah, Pak, hari ini jualan lagi. Wajah anaknya itu penuh harapan, penuh kebanggaan. Jono menatap anaknya, lalu menatap gerobaknya. Dan ia menatap tangannya sendiri. Ia tahu, jika ia berhenti sekarang, semuanya kembali seperti dulu. Kemiskinan, kelaparan, dan keputusasaan. Tapi jika ia lanjut, ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia jual. Sari muncul di belakang Arya, tersenyum. Kita bisa beli beras hari ini. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti beban yang tidak bisa ia lepaskan. Jono menatap gerobaknya lagi. Cairan hitam itu sudah berhenti mengalir, seolah tidak pernah ada. Dan dari dalam panci, ia mendengar sesuatu. Suaranya pelan, bukan bisikan, bukan suara manusia, tapi suara sesuatu yang bergerak pelan. Dan entah kenapa, Jono tahu hari ini akan ada yang datang lagi. Dan seseorang akan membayar harga pertamanya. Jono tidak menyentuh panci itu selama beberapa menit. Ia hanya berdiri di samping gerobaknya, menatap tutup logam yang kini terasa seperti sesuatu yang memisahkannya dari dunia lain. Suara itu sudah berhenti. Tapi ia tahu, sesuatu di dalam sana masih ada, menunggu. Arya masih berdiri di dekatnya, matanya berbinar. Pak, hari ini jualan di tempat yang kemarin saja. Pasti laris lagi. Suara polos itu menusuk hati Jono. Ia memaksakan senyum. Iya, Nak. Tangannya terasa berat saat mendorong gerobak keluar dari halaman. Setiap derit roda terdengar lebih keras dari biasanya. Lebih hidup, seolah gerobak itu tahu kemana ia akan pergi. Hari itu, bahkan sebelum Jono benar-benar berhenti di tempat biasa, seseorang sudah menunggunya. Seorang pria berdiri di bawah pohon teram besi di pinggir jalan. Tubuhnya tinggi, kurus, kepalanya sedikit menunduk, seolah sudah berdiri di sana cukup lama. Begitu Jono berhenti, pria itu langsung mendekat. Pak, pesan satu. Hanya itu yang ia katakan. Jono mengangguk pelan. Tangannya bergerak otomatis, mengambil mangkok, menyendok kuah, dan mengambil baksonya. Saat sendok itu menyentuh bakso, Jono merasakan sesuatu. Tekstur itu berbeda, lebih lunak,
terlalu lunak, seolah bukan daging biasa. Jono pun berhenti dan berpikir, ini daging apa ya? Pria itu menatapnya dan menunggunya. Lalu Jono melanjutkannya, tanpa berpikir terlalu jauh. Pria itu menerima mangkoknya lalu makan. Makan dengan sangat cepat, tanpa suara, tanpa ekspresi. Seolah makan bukan untuk menikmati, tapi untuk memenuhi sesuatu yang lain. Setelah selesai, pria itu berdiri diam beberapa detik. Menatap Jono, tatapannya sangat kosong, tapi dalam, seperti sumur tanpa dasar. Terima kasih. Ia berjalan pergi, langkahnya lambat seperti zombie, seolah tubuhnya bukan miliknya. Jono mengawasinya sampai sosok itu menghilang di tikungan jalan. Dan saat itulah pembeli berikutnya datang. Dan datang lagi, terlalu banyak dan terlalu cepat, seperti hari-hari sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda di antara para pembeli. Jono mulai menyadari pola. Beberapa wajah yang terasa sangat familiar, padahal ia yakin belum pernah melihat mereka sebelumnya. Seorang pria dengan jaket abu-abu, seorang wanita dengan rambut panjang, dan seorang anak muda dengan wajah pucat. Mereka semua datang, makan, lalu pergi. Tapi entah kenapa, Jono merasa mereka tidak benar-benar pergi. Sore harinya, saat baksonya hampir habis, seorang wanita datang. Wanita itu memakai baju sederhana. Wajahnya pucat, matanya sayu. Mas, pesan bakso 1. Jono mengangguk dan menyajikan bakso itu. Wanita itu menerimanya dengan tangan yang sangat dingin. Jono bisa merasakannya. Wanita itu makan perlahan, berbeda dari pembeli lain. Ia mengunyah setiap suapan, seolah menikmati. Dan setelah selesai, ia tidak langsung pergi. Ia hanya berdiri di sana menatap Jono. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang sangat sedih. Enak mas, katanya pelan. Jono mengangguk. Terima kasih Neng. Wanita itu tidak bergerak, masih menatapnya. Dan ia berkata, kamu tidak ingat aku mas? Pertanyaan itu membuat jantung Jono berhenti sejenak. Kamu siapa Neng? Wanita itu tersenyum tipis. Senyum yang terasa rapuh. Aku dulu sering lewat sini, Mas. Jono mencoba mengingat, tapi tidak ada yang muncul. Wanita itu mengangguk pelan. Sudahlah, Ama, Mas. Lalu ia berjalan pergi. Tapi sebelum ia menghilang, ia berkata sesuatu yang hampir tidak terdengar. Kami semua kembali, Mas. Mendengar itu, Jono ketakutan. Kami semua. Apa maksudnya? Hari itu Jono pulang lebih cepat dari biasanya. Ia merasa tidak nyaman, seolah sesuatu sedang mengikutinya. Ia memarkirkan gerobaknya di samping rumah, dan saat ia hendak masuk, ia melihat sesuatu seperti jejak kaki, basah, hitam di tanah. Jejak itu tidak datang dari jalan, melainkan dari gerobaknya, dan menuju ke pintu rumahnya. Ia semakin gelisah dan mengikuti jejak itu dengan mata. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu, lalu menghilang, seolah pemiliknya lenyap di udara. Jono berdiri terdiam, tidak berani membuka pintu, dan tidak berani masuk dalam rumahnya. Namun ia mendengar suara Arya tertawa bersama seseorang. Bukan suara Sari, bukan suara siapapun yang ia kenal. Suara lain, namun suaranya sangat pelan, seperti serak-serak basah. Seperti tenggorokan yang sudah lama tidak digunakan. Tubuh Jono langsung bergerak. Ia membuka pintu dengan cepat. Arya duduk di lantai ruang tamu, sendirian. Tidak ada siapa-siapa. Arya. Iya pak. Kamu tadi ngobrol sama siapa nak? Arya terlihat bingung. Tadi ada tamu pak. Dunia terasa berhenti. Tamu siapa nak? Arya mengangguk. Iya, ada tadi pak. Dari mana? Arya menunjuk ke arah luar. Dari gerobak bapak. Jono pun ketakutan.
Tamu itu bilang, Pak, dia suka bakso Bapak, katanya enak. Tapi dia bilang dia belum selesai. Jono pun bingung dan merasa ketakutan. Belum selesai apa, Nak? Gak tahu, Pak. Tapi dia bilang dia akan tinggal di sini dulu, katanya. Malam itu Jono tidak berani tidur. Ia duduk di ruangan depan, menatap gerobaknya dari balik jendela. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang aneh. Tapi perasaan itu tidak hilang. Perasaan bahwa mereka tidak benar-benar pergi. Sekitar tengah malam, ia mendengar suara itu lagi. Suara sendok dari luar. Perlahan, ia mendekat ke jendela dan melihat gerobaknya terbuka. Padahal ia yakin sudah menutupnya. Dan di depan gerobaknya, ada beberapa sosok berdiri, diam, menunggu seperti antrean pembeli. Tapi tidak ada suara, tidak ada pergerakan, hanya berdiri. Dan salah satu dari mereka perlahan mengangkat kepala, menatap langsung ke arah Jono. Itu wanita yang tadi siang, wanita yang berkata, "Kami semua kembali, Mas." Dan kini, ia tidak tersenyum, ia hanya menatap dan tidak pernah pergi. Setelah kejadian mengerikan itu, Jono tinggal di rumah Pak D-nya, Rahmat, juragan bakso yang dermawan di kota itu. Malam itu, hujan turun deras seperti langit sedang berusaha menghapus sesuatu dari dunia. Warung bakso milik Rahmat tetap buka. Lampu neon berkedip pelan, gerobak berdiri tertiup angin, dan dari dalam panci besar, kuah mendidih dengan suara yang terdengar terlalu hidup. Aku berdiri di seberang jalan, di bawah atap toko kosong, memperhatikan dari kejauhan. Sudah 3 malam aku tidak tidur dengan tenang. Sejak aku melihat Rahmat memasukkan sesuatu ke dalam panci itu. Sejak aku melihat wajahnya berubah setiap kali dia memasak. Dan sejak aku menemukan catatan terakhir ayahku. Catatan yang mengatakan satu hal. Kalau aku gagal, jangan biarkan Rahmat menyelesaikan perjanjian itu. Aku tak tahu apa maksudnya dulu. Sekarang, aku mulai mengerti. Perjanjian itu belum selesai dan seseorang harus membayarnya. Warung Rahmat dipenuhi pembeli. Aneh, setelah semua yang terjadi, setelah kabar kematian ayahku menyebar, hal-hal aneh di sekitar warung itu mulai terdengar. Namun pembeli tetap datang, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Mereka duduk diam, tidak banyak bicara, hanya makan. Cepat dan sangat rakus, seolah mereka tidak benar-benar lapar akan makanan tersebut. Rahmat berdiri di balik gerobak, wajahnya pucat, matanya cekung. Kulitnya tampak lebih tipis, seperti sesuatu di dalam dirinya sedang dimakan dari dalam. Namun dia tetap tersenyum, senyum yang terlalu dipaksakan. Senyum seseorang yang tahu dia tidak punya pilihan. Aku pun melihat tangannya. Tangan itu gemetar, tapi setiap kali dia menyentuh kuah, gemetarnya berhenti. Seolah kuah itu memberinya kekuatan, atau mengambil sesuatu darinya. Aku tak tahu mana yang benar. Yang ku tahu, ini harus dihentikan. Aku menunggu sampai warungnya tutup. Satu persatu pembeli pergi. Langit masih hujan. Jalanan pun kosong. Lampu jalan berkedip dan akhirnya Pak D. Rahmat sendirian. Dia berdiri lama di depan gerobak. Tidak bergerak, tidak melakukan apapun. Hanya berdiri terdiam. Seolah dia tahu seseorang sedang mengawasinya. Aku menarik napas panjang. Lalu berjalan mendekat. Sepatuku menginjak genangan air. Suara kecil itu cukup membuatnya menoleh. Dia pun melihatku. Matanya melebar. Untuk sesaat, wajahnya menunjukkan sesuatu yang sangat manusiawi. Namun ketakutan. "Kamu Jono, bukan?" Aku berdiri beberapa langkah darinya. Aku tahu semuanya. Ayahku tidak mati karena sakit. Ayahku dibunuh oleh perjanjian itu. Rahmat hanya menunduk. Tangannya mengepal. Aku tidak punya pilihan. Kamu selalu punya pilihan. Kamu tidak mengerti. Aku tidak pernah ingin ini. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Aku lelah menjadi orang miskin.
Aku lelah melihat ibuku sakit dan tidak bisa berobat. Aku lelah melihat orang-orang meremehkanku. Dia menatapku, matanya basah. Lalu dia datang. Aku tahu siapa yang dimaksud. Pasti penjual itu, makhluk itu. Aku pikir itu kesempatan. Kenyataannya itu hanyalah jebakan. Rahmat duduk di kursi kayu kecil di samping gerobak. Aku berdiri di depannya. Hujan pun masih turun. Aku pikir aku hanya perlu memberikannya sesuatu. Sedikit saja. Sedikit pengorbanan. Ternyata tidak pernah cukup. Apa yang dia minta sekarang, Pak Dek? Dia ingin aku menyelesaikan perjanjian. Dia ingin sesuatu yang lebih berharga. Aku sudah tahu jawabannya sebelum dia mengatakannya. Apa itu? Pak De Rahmat pun berbisik. Darah keluarga. Dunia terasa berhenti. Aku pun tidak bisa bergerak karena kaget mendengarnya. Perjanjian itu tidak hanya mengikatku. Perjanjian itu mengikat garis darah. Ayahmu mencoba menghentikannya. Dia mencoba mengambil alih perjanjian itu dariku. Tapi dia tidak kuat. Akhirnya, dia menjadi bagian dari itu. Aku tidak tahu apakah aku ingin menangis atau muntah mendengarnya. Aku tidak ingin kamu ikut terlibat. Tapi sekarang, nampaknya sudah terlambat. Aku mundur satu langkah. Apa maksudmu? Rahmat tidak menjawab. Dia hanya menatap sesuatu di belakangku. Dan aku merasakan udara berubah. Sangat dingin dan juga berat. Aku tahu tanpa harus melihat. Dia ada di sini. Aku menoleh perlahan. Penjual itu berdiri di bawah lampu jalan. Jas hitamnya kering meskipun turun hujan. Topinya menutupi wajahnya. Tangannya memegang kotak kayu itu. Dia tidak bergerak, hanya berdiri menunggu. Rahmat berdiri dengan cepat. Tubuhnya pun gemetar. Aku belum siap. Pria itu tidak menjawab. Tapi aku mendengar suara itu. Suara yang tidak keluar dari mulutnya. Suara yang langsung masuk ke kepalaku. Waktunya sudah tiba. Aku tidak bisa bergerak. Tidak bisa bernafas. Suara itu terlalu berat. Rahmat jatuh berlutut. Tolong. Dia memohon. Aku akan melakukan apa saja. Kau sudah berjanji. Rahmat menangis. Aku tahu, tapi bukan dia. Aku pun membeku. Itu artinya dia menunjuk ke arahku. Pria itu perlahan menoleh ke arahku. Aku merasakan sesuatu menyentuh dadaku. Bukan secara fisik, tapi nyata. Seperti tangan yang tidak terlihat sedang memeriksa jantungku. Aku ingin lari, tapi kakiku tidak bergerak. Pria itu membuka kotak kayu. Di dalamnya tidak ada bakso, hanya kegelapan. Kegelapan yang bergerak, kegelapan yang bernafas. Rahmat berteriak, "Jangan!" Tapi sudah terlambat. Kegelapan itu keluar, mengalir seperti cairan menuju ke arahku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mendengar suara ayahku dari dalam kegelapan itu. Nah, ini ayah. Aku membeku. Itu suara ayahku. Tapi seperti setengah-setengah, bukan sepenuhnya. Ada yang salah. Sesuatu yang hancur. Rahmat menangis histeris. Aku tidak ingin ini. Hentikan semuanya. Pria itu tetap diam, menonton dan menunggu. Seolah semua ini hanyalah transaksi biasa. Kegelapan itu semakin dekat. Dan aku tahu satu hal. Perjanjian itu belum selesai. Dan seseorang harus membayarnya. Aku tidak tahu apakah itu Pak De Rahmat atau aku. Atau kami berdua. Di saat kegelapan itu hampir menyentuhku, Rahmat tiba-tiba berdiri dengan sisa kekuatan yang dia miliki.
Dia berlari bukan menjauh, tapi menuju panci bakso itu. Dia mengambilnya, kuah panas itu masih mendidih. Tanpa ragu, dia menyiramkan ke tubuhnya sendiri. Dia berteriak, kulitnya melepuh, tapi dia tetap berdiri. Dia menatap pria itu. Aku yang membuat perjanjian ini, tapi aku juga yang akan mengakhirinya. Pria itu akhirnya bergerak untuk pertama kalinya. Dia memiringkan kepalanya seolah tertarik. Rahmat tersenyum, senyum yang penuh rasa sakit. Ambil saja aku. Kegelapan itu berhenti, lalu perlahan berubah arah, menuju Rahmat. Aku pun berteriak, jangan. Tapi Rahmat hanya menatapku, matanya tenang. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, dia terlihat damai. Maafkan aku ya. Itu kata-kata terakhirnya. Lalu kegelapan itu menelannya. Tubuhnya membeku, matanya terbuka. Mulutnya setengah terbuka. Dan perlahan, dia berhenti bergerak. Hujan terus turun. Pria itu menutup kotaknya, lalu menatapku. Untuk sesaat, aku pikir dia akan mengambilku juga. Tapi dia tidak. Dia hanya berdiri, lalu berjalan pergi, menghilang dalam hujan. Seolah dia tak pernah ada. Aku berdiri di sana, sendirian, dengan tubuh Rahmat yang tidak lagi hidup, dan panci bakso yang perlahan mendingin. Aku pikir semuanya sudah berakhir. Namun aku salah. Karena saat aku melihat ke dalam panci itu, kuahnya masih bergerak. Dan di permukaannya, aku melihat bayanganku. Tersenyum, padahal aku tidak tersenyum. Pengorbanan Rahmat tidak menghentikan perjanjian. Itu hanya memindahkannya. Perjanjian tidak akan pernah berakhir. Hujan berhenti tepat ketika Rahmat berhenti bernafas. Seolah langit tahu bahwa sesuatu telah selesai. Atau mungkin sesuatu yang lain baru saja dimulai. Aku berdiri di depan tubuhnya, tidak bergerak, tidak berpikir, tidak merasakan apapun selain kehampaan yang aneh. Tubuh Rahmat masih berlutut di samping gerobak. Kulitnya menghitam di beberapa bagian akibat kuah panas yang ia siramkan sendiri. Matanya terbuka lebar, menatap sesuatu yang tidak lagi ada di dunia ini. Pria itu sudah pergi. Tidak ada jejak, tidak ada suara langkah. Tidak ada bukti bahwa dia pernah berdiri di sana. Hanya Rahmat dan aku. Dan panci bakso itu. Kuahnya masih bergerak pelan, padahal tidak ada api di bawahnya. Aku menatapnya lama, lalu kuah itu bergetar lebih kuat. Seperti sesuatu di dalamnya baru saja kebangun. Aku mundur selangkah. Napasku tercekat. Permukaannya bergelombang, lalu perlahan menjadi tenang kembali. Tapi aku tahu, aku tidak membayangkannya. Ada sesuatu di dalam sana. Sesuatu yang sekarang tidak lagi memiliki Rahmat, dan mungkin sedang mencari pengganti baru. Aku tidak ingat bagaimana aku pulang malam itu. Aku hanya ingat berjalan, jalanannya kosong, udara pun dingin. Lampu-lampu rumah mati satu persatu, seolah seluruh kota tertidur, atau pura-pura tertidur. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar ayah. Kamar itu masih sama, tidak berubah sejak kematiannya. Bau kayu tua, bau buku, dan bau sesuatu yang dulu terasa aman, sekarang terasa asing. Aku duduk di kursinya. Tanganku gemetar. Di meja itu masih ada catatan-catatan ayah. Tulisan tangannya yang rapi. Tulisan yang dulu terasa biasa, sekarang terasa seperti pesan dari orang yang tahu dia akan mati. Atau membuka halaman terakhir yang belum kubaca. Ada satu kalimat yang ditulis dengan tinta yang sedikit lebih tebal, seolah dia menekannya lebih kuat dari biasanya. Jika Rahmat gagal, maka perjanjian itu akan mencari darah berikutnya. Aku berhenti bernafas. Darah berikutnya berarti aku. Tanganku mulai dingin.
Aku membalikkan halaman, ada tulisan lain lebih kecil. Jangan sentuh kuahnya. Aku langsung teringat sesuatu. Malam itu, saat Rahmat mati, saat aku berdiri terlalu dekat dengan panci itu, saat percikan kecil kuah panas itu mengenai tanganku, aku menatap telapak tanganku sekarang. Tidak ada luka dan tidak berbekas. Tapi tiba-tiba, kulit di sana terasa hangat. Hangat yang tidak normal. Aku menarik tanganku menjauh, tapi rasa itu tidak hilang. Justru semakin kuat, seperti sesuatu sedang bergerak di bawah kulitku. Aku teringat bayanganku di dalam kuah itu. Bayangan yang tersenyum, padahal aku tidak tersenyum. Aku berdiri, mundur dari meja. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar mengerti. Rahmat tidak menghentikan perjanjian itu. Dia hanya memindahkannya. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di kamar, menunggu. Aku nggak tahu apa yang aku tunggu. Tapi aku tahu sesuatu yang akan terjadi. Jam menunjukkan pukul 2:17 malam. Lalu aku mendengarnya. Suara itu, suara yang sama pernah aku dengar sebelumnya. Keret, keret, keret. Berhenti tepat di depan rumahku. Aku tidak bergerak, tidak bernafas. Suara itu berhenti. Lalu ketukannya, tok, tok, tok. Tepat di pintu depan. Aku tahu siapa itu. Pasti pria itu lagi. Dia datang lagi. Bukan untuk Rahmat, melainkan untukku. Aku tidak menjawab. Ketukan itu datang lagi. Lebih besar dan lebih pelan. Seolah dia tahu aku tidak punya pilihan. Aku memejamkan mata, berusaha meyakinkan diri bahwa ini tidak nyata. Tapi aku mendengar suara lain dari dapur. Suara seperti yang mendidih. Aku membuka mata, jantungku berhenti. Dari bawah pintu dapur, keluar uap tipis dari kuah bakso. Aku berdiri perlahan. Langkahku terasa berat, dan aku tidak ingat menyalakan kompor. Aku tidak punya bakso di rumah, tapi suara itu nyata. Aku berjalan mendekat, setiap langkah terasa seperti berjalan menuju sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Aku pun membuka pintu dapur, dan melihatnya, panci bakso Pak Rahmat, berdiri di atas kompor rumahku. Api menyala di bawahnya, kuah mendidih pelan. Aku pun terdiam. Aku tidak ingat membawa panci itu pulang. Aku yakin. Tapi sekarang, panci itu ada di sini, di rumahku. Seolah memang selalu milikku. Uapnya naik perlahan, membentuk sesuatu di udara. Bentuk yang samar, yaitu bentuk wajahku. Wajah ayahku. Matanya kosong, mulutnya bergerak. Dan aku mendengar suaranya, bukan dari telingaku, tapi dari dalam kepalaku. Sudah terlambat. Aku mundur, air mataku jatuh tanpa kusadari. Ayah, tapi wajah itu sudah menghilang. Kuah kembali tenang, lalu tanganku bergerak sendiri, tanpa perintahku. Tanganku meraih sendok di samping kompor. Aku mencoba menghentikannya, tapi aku tidak bisa. Otot tanganku tidak lagi sepenuhnya milikku. Tanganku mencelupkan sendok ke dalam kuah, mengangkatnya. Kuah itu kental, lebih kental dari seharusnya. Dan di dalamnya ada sesuatu seperti bayangan kecil yang bergerak. Aku ingin menjatuhkan sendok itu, tapi tanganku justru membawanya lebih dekat ke wajahku, seolah aku akan meminumnya. Tiba-tiba, ketukan di pintu depan berhenti. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar suaranya berbicara dengan suara manusia. Pelan dan sangat tenang, tepat di belakangku. Akhirnya, aku tidak berani menoleh. Dia ada di sini, dalam rumahku. Aku merasakan kehadirannya, sangat dekat. Aku sudah menunggumu, nak. Tanganku masih memegang sendok, masih gemetar, masih di luar kendaliku. Aku tidak mau ini, bisikku. Dia tidak menjawab langsung.
Lalu dia berkata, "Tidak ada yang pernah mau." Akhirnya aku memberanikan diri menoleh. Dia berdiri di ambang pintu dapur. Jas hitamnya kering, topinya masih menutupi wajahnya. Kotak kayu itu ada di tangannya. Dia membukanya. Kegelapan di dalamnya bergerak, menunggu. Perjanjian harus dilanjutkan. Tidak, aku tidak mau. Sudah dimulai. Tanganku bergerak lagi. Sendok itu semakin dekat ke bibirku. Air mataku pun jatuh. Aku tidak mau. Dia berkata satu kalimat terakhir. Sekarang kau adalah penjualnya. Sendok itu menyentuh bibirku dan dunia menjadi gelap. Saat membuka mata, aku berdiri di pinggir jalan di depan gerobak bakso. Tanganku memegang sendok. Kuah mendidih di depanku. Lampu neon berkedip di atas kepala. Aku melihat ke bawah. Ternyata aku memakai celemek Pak De Rahmat. Dan di depan gerobak ada seseorang berdiri, yaitu pembeli pertama. Dia tersenyum dan berkata, "Bang, 1 porsi ya." Tanganku bergerak sendiri, mengambil mangkuk, menyendok kuah, dan untuk pertama kalinya, aku tidak bisa menghentikannya. Di pantulan kuah itu, aku melihat diriku sendiri, tersenyum dengan mata yang bukan lagi milikku. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.